Coba ceritain. Tim gue lagi kuat-kuatnya di Scream. Oke. Tapi nggak menang juara apa-apaan. Banyak Oke. begitu. Kuatnya di Scream Ini doang. patut dipertanyakan nih untuk Udah. informannya berarti ya. A1. Informannya nih. Udah A1 informannya. tuh ya padahal teman-temannya. Tapi Oh lepas. ini dia yang akan kita saksikan. Tapi masalahnya walaupun lepas Hellcard-nya Baxianya di ban. Oke, berarti Itu pembedanya. mereka ngerasa ancamannya itu hadir dari jungle tanknya juga. Iya, Tapi- karena dengan adanya jungle tank, fleksibilitas untuk menggunakan roamer yang punya damage itu jadi terbuka. Besar. Jadi besar sekali. Dan bedanya, kalau kita ngomongin soal Fredrin sama Baxia, kalau Baxia ofensif banget, Fredrin itu masih bisa dibendung sedikit. Karena kalau ngomongin Baxia dari early udah nutup dari lawan musuhnya. Kita nggak usah pakai glowing udah bisa dihantam. Banyak keuntungan Baxia tuh banyak. Iya, rotasi, Rotasi jungle. mobilitasnya cepat. Gak perlu level 4, Yap, jungle-nya juga cepet. cepet banget. Jungle Daripada ini Fredrin. cepet. Udah di nerf loh, itu udah di nerf loh. Itu dia. Dan Luffy, kemarin di match pertamanya ini agak cukup tertampar mungkin dengan first blood-nya. Oke. Kayaknya mungkin harus dimulai diperhatikan apalagi kita melihat Sora ini untuk beberapa belakang. Ini Tapi- belum ada kemenangan. Kan diambil Sora sekarang sama Lutfi. Kalau kemarin kan Lutfi yang lawan Sora. Itu dia, tapi masalahnya untuk sekarang dengan 0% win rate semenjak ada di Swiss stage. Menurut gua ya, Yes or no? Sora ini agak Sora. bingung. Karena Bingungnya? kadang ya dia butuh damage atau dia butuh yang CC-nya. Ya karena kalau kita ngomongin soal efek dari Soranya sendiri, ya mungkin kita akan setuju kalau Stormbind bagus banget. Tapi ternyata Onyx yang ingin menunjukkan bagaimana warna mereka yang berbeda dengan membawakan Leomord untuk Kairi. Dan bermain Cloud di depan Skylar. Wow. Wah, yang kemarin bisa membuat tim Onyx melaju ke babak selanjutnya. Iya. Tapi Kari yang muncul ini matchup Cloud yang susah loh. Yes, Jangan lupa, Kari ini di awal dia menang dari spinning light wheel-nya. Iya. Itu damage-nya sakit banget. Dan karena Emblem Fighter dari Cloud-nya, dia nggak punya recovery yang kenceng. Nah, Kalau dia basic command kan Health Dragon-nya cepet tuh. tinggal pertanyaan dari Skylar nih, dia bawa FOB atau Master Assassin. gue sih Master Assassin ya. Oke. Tapi Fighter tetap. Bentar dulu Fanny. nih. Tapi ada Fanny, Kari defensifnya agak susah. Iya, mungkin agak sedikit terancam ya. Karena kalau boleh jujur kita melihat Fanny yang sering banget untuk hadir di area gold lane. Kita mungkin skip dulu untuk Sora kena ganking sama Fanny karena dia punya Stormbind jadi aman banget di area EXP-nya. Dan nanti Stormbind-nya mungkin akan lebih difokuskan untuk objektif Turtle. Dan dengan adanya Fanny berarti emang ya Yangon Galacticos akan bermain berbeda. Ya. Seperti di hari yang pertama. Karena mereka mungkin akan nge-skip Turtle-nya membiarkan ancamannya tertuju ke area gold lane. Ya, ini menarik banget sih. Dan kalau ngomongin menutup Karakalea bisa jadi juga mereka udah mulai concern menutup, baru menutup Karacho kan ngomong. Udah pasti Chow sih. Iya udah pasti. Pick off udah pasti hilang. Mungkin bisa jadi Chow Kaja malah. Ya gue setuju banget Kaja, apalagi Kaja yang pernah dimainkan oleh Kibo ini salah satu Kaja yang cukup mengerikan ya Lim. Ya pick off. Hero pick off pokoknya dipegang Kibo itu udah nggak make sense lah bisa dibilang. Kayak dia bisa aja gitu kan dapetin momentum tanpa pakai spellnya. Grok yang di ban. Sekarang romer-romernya akan ditarget. Kayaknya hati udah nggak masuk. Dihabisin ya. Karena kita juga tahu bagaimana kapasitas dari Blink juga dengan adanya beberapa hero roamer yang mungkin akan sangat mumpuni untuk digunakan apalagi dengan keadaan seperti ini. Dan dimana Leomord-nya itu emang butuh efek sisi yang mengganggu tapi terus-terusan Lim. Kayak Ya. Mighty Swing, Tectonic Charge. Tuh gagalin dia masuk tuh udah jadi satu keunggulan sebenarnya. Tapi kalau gua putar sedikit nih, Be. Kalau main support gimana? Leo plus support. Leomord support. Ini sempat ada perdebatan. Karena aku bilang, Kibo itu emang roamer yang sangat fleksibel. Dia sempat bawain hero healer. Kalau Estes pick aja off bawa emang dia. powerful. Tapi mungkin ada beberapa yang beranggapan kalau Kiboy malah sayang potensinya kalau dikasih hero healer. Oke. Kalau Matilda ya mungkin masih fine. Aku masih suka dengan Matilda karena dia masih bisa ofensif juga di waktu yang bersamaan. Gimana dengan Angela? Angela, gimana kalau Sans Angelanya? Angela mid. Tapi Angela kurang magical nggak sih mereka? Kurang banget. Iya, tapi dengan adanya sekarang konsep yang udah diubah, mungkin bisa bawa fleeting time lagi. Kenapa enggak? Karena cooldownnya emang udah dibalikin 1 menit, tapi setidaknya hitungan cooldownnya akan dimulai ketika Angelanya masuk dengan Heartguard. Dan Iya. durasi Heartguardnya jadi lebih makin lama lagi. Benar. Jadi sebenarnya in total tuh nggak lama-lama banget. Cuma butuh item cooldown reduction aja itu udah enak. Iya. Oke. Dan sekarang menuju ke Bennett. arah Benedetta. Wait, Oke. Bennett. Bermain di arah split push. Oh, respect band juga nggak sih? Respect dengan data yang sudah dimiliki. Kemarin kita udah sempat ngelihat bagaimana kekuatan dari Yangon Galacticos dengan Benedettanya. Jadi mereka benar-benar tutup. Adi yang sekarang benar-benar memberikan banyak sekali respect band. Iya. Di level M series respect memang dibutuhkan. Sehingga membuat Onyx
sekarang benar-benar membuka atau bahkan menutup sekaligus jalur dari Yangon untuk mendapatkan draft yang nyaman. Oke, tapi Hylos. Oke, Hero Revitalize ternyata. Oke, Matchup Gatot Kaca kah? untuk frontlinernya. Tapi ini gue masih melihat gimana cara following up Valentina untuk bermain dari front to back nih. Mungkin Valentina bareng sama Hylos nanti akan mainin depan ya. Tapi tujuan utama pasti Fanny ke belakang. Sekarang Iya. aku yang overthinking gara-gara Lim bilang healer. Melawan Cloud, melawan Hylos memang tidak mudah untuk membawakan healer. Tapi entah kenapa dengan adanya satu buff dari Minotaur ini make sense untuk dibawakan sekarang. Wah, tapi stop Fanny-nya agak susah, Be. Stop Fanny agak susah, tapi untuk Cloud dengan Storm ada efek knock up airborne, Blazing 2-nya ke cancel. Iya, itu Wow. easy to cancel sih bener lawan Mino. Tapi Gatot sih gue masih. kalau lihat Gatot, Gatot yang paling normal. Karena Revitalize kalau nggak dilawan pakai Revitalize itu akan selalu kalah Rivernya. Iya. Berat banget pegangin River kalau nggak ada Revitalize lawan Hylos gini. Kecuali mau diduain pakai ya Hilda Cho yang di band sekarang Ya, bareng sama Varsha yang mainnya di river bukan di laning. ya kalau Chow Parsha oke lah. Tapi Lui, Woo. Ini sempat kita saksikan juga waktu kemarin bagaimana Sanji dan juga Ohe bermain dengan Cloud dan juga Luoyi. Tapi untuk Valentinanya akan ditaruh di EXP. Ya. Karena kita udah sempat melihat bagaimana Sora yang dijawab dengan Valentina. Quick prediction, bagaimana menurut kalian dari draftnya? Onyx. 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 Semuanya. Bahkan 5 suara walaupun casternya cuma 3 menuju ke Onyx ID. Yang berhadapan dengan Yangon Galacticos. 1 kemenangan menuju ke seeding 2-0. Let's get it into the land of dawn. Jadi kita mari menyaksikan mampukah Onyx membungkam Yangon Galacticos di hari ulang tahun Han? So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Satu kemenangan yang dibutuhkan untuk masuk ke seeding 2-0. Lebih aman lagi. Sudah ada alter ego yang menunggu juga perwakilan dari Indonesia di seeding 2-0. Tapi ingat Yangon, ini masuk ke tim yang memang lagi kuat-kuatnya. Banyak banget informasi kayak yang tadi kami udah bilang juga. Di hasil skrimnya lagi bagus banget. Tapi gua ngeliat dari game ini mereka punya celah yang lumayan banyak. Ya, celah yang lumayan banyak, tapi front to back mereka sangat kuat. Dan bisa dibilang dari ngomongin posisi dari Yangon Galacticos, kali ini mereka cukup agak ekstrim dengan menggunakan Valentina sebagai counter seorang Sora, bukan di arah mid lane tapi ya. Tapi Di head to head kan di arah EXP lane. menurut gua masih fine sih. Ki. Masih fine benar. Tapi kalau ngomongin ke arah head to head 5 versus 5, kalau permainan dari crowd controlnya nggak dapat, ini Yangon Galacticos yang bakal bisa dapat ganjarannya. Oke. Dengan emblem basic command emblem ternyata untuk dari Valentinanya. Pakai Brave Smite juga FOB. Ini bikin sustain ini bakal kuat banget. Sementara dari Lutfi sendiri dia pakai emblem tank di dasarnya. Biar nggak terlalu tipis. Memang minusnya adalah damage-nya kurang, tapi nggak masalah menurut gua. Tinggal itemnya aja. Sementara dari sisi gold lane, Skylar dengan FOB. Ini dengan adanya FOB harusnya sustain dia lumayan bagus ya. Apalagi dari stage sendiri dia pakai Master Assassin. Jadi naik darahnya juga nggak bakal terlalu banyak. Dan kita lihat juga positioningnya untuk dari para pasukan Yangon Galacticos kayaknya udah mulai sadar kalau dua jungle ini sudah berada di level 4. Yang mulai harus dikhawatirkan adalah permainan dari Fanny tersebut. Jadi target utama dari seorang Kairi. Dilihat, untuk ke belakang adalah sebuah jawaban meskipun dengan adanya Turtle akan menjadi tujuan utama mereka. Karena Kairi kalau dia memaksa dapetin satu poin kill di tengah itu nggak akan worth it dengan pertukaran pas di Turtle. Tapi sakit banget ya memang momentum dari Duh. gak kalah sakit. Ini jadi rugi di Kairi sih, jujur aja. Iya, tapi itu momentum dari Leo sakit banget. Sementara Turtle tanpa dari Purple Han sepertinya akan mencoba untuk kontes. Oke, Barbriel telah dipanggil kali ini bakal di depan sana ada power retribution dari seorang Kairi. Berhasil mendapatkan satu momentum, meanwhile dari pengasal para pasukan dari Yangon Galacticos. Mereka mau coba untuk membalikan kembali kanan, tapi sayangnya Luffy. One by one situation bersama dengan Sora. Sebagai angka yang sama, satu sama. Tapi tetap keunggulannya, bottom lane, Skylar versus Stitch. Oh lihat, pasifnya muncul terus. Masih aman sih. Dari keduanya masih susah untuk dapetin kill ya. Dan Retribution Kiboy mau nggak mau dia harus pakai akhirnya dari Han. Karena Kiboy yang datang tadi harus ngusir dia lagi. Karena kalau Keyboy pasifnya nyala, satu kali gebuk bisa nggak sengaja purple-nya hilang. Iya. Bahkan kayak damage dari Gatot Kaca itu kadang-kadang nggak expect juga loh orang, sesakit itu ya. Iya, Dan karena pasifnya muncul terus cepat. benar-benar. Keuntungan secara nggak langsung tadi akan ada jatuh untuk Onyx.
karena mereka dapetin turtle-nya. 1-1 masih fine menurut gua. Dan objektif dari kedua gold lane-nya sama-sama nyari Trinity. Entah itu dari Stitch, entah itu dari Skylar. Dan udah mau teleport Dibikin lagi. gak bisa teleport. Dibikin gak bisa teleport. Tetap sih dia akan paksa datang ke bawah jadinya. Untuk cepetin travel time aja. Tapi Tapi- itu Cable. Oke, Steve Cable fokus menuju ke arah seorang Skylar tapi nampaknya gagal. Karena Skylar lost vision pertama satu. Tidak kena ke arah Steel Cable-nya. Dan Kansot tadi sekalipun keluar itu gak bakal berimpact sama sekali. Masih belum ada damage-nya. Sama, dari Skylar juga masih belum bisa tadi untuk nge-burst. Maka dari keduanya milih untuk sama-sama mundur aja. Gak terlalu agresif juga. Dan tipikal gameplay yang kayak gini menurut gua bakal bagus sih untuk Onyx. Betul, setuju banget. Karena mereka juga bawa marksman gitu kan. Apalagi nanti untuk landingnya bakal lumayan kuat. Tapi Sans! Wow! Almost take down Sans kali ini. Flickernya telah dikeluarkan untuk menuju ke arah turtle yang kedua. Ini berarti ada satu potensial Sans harus lebih sabar untuk ngebuka positioningnya. ya, harus lebih respect lagi ya. Damage dari Han ini cukup buat nge-shutdown dia. Di sisi lain Keyboy. Karena pok damage lumayan banyak dan ketarik lagi. Oke, Keyboy mencoba untuk kabur dengan Avatar of Guardian. Informasi yang didapatkan tidak ada Avatar of Guardian. Tidak ada flicker dari Sans. Apakah Kairi mampu berhasil mendapatkan turtle yang kedua untuk tim Onyx kali ini? Karena Ying udah memiliki torrent di tangannya, langsung coba dipaksa oleh seorang Kairi. Dibalikan kembali keadaannya, menuju ke arah belakang, dibalaskan. Balikin. Westrak kali ini membarkan para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Meanwhile Han berhasil mendapatkan Oh, Kairi. revolution mundur ke arah belakang. Kairi tertinggal seorang diri depan sana, menjadi target utama dan ter-take down. Itu dia torrent moment by Ying yang membalikan kembali keadaan yang sudah dimiliki oleh para pasukan dari tim Onyx ID. Menurut gua agak terlalu terburu-buru sih. Ya, tujuannya agak beda tadi. Ada yang mau ambil killnya. Dan ketika killnya nggak dapat, selesai dari Naruto. Han langsung lompat ke bagian depan. Dia tahu kali ini team fight-nya bisa dipaksakan. Dan hati-hati, 1.300. Wah, jauh Diunggulin banget. oleh Yangon. Oke. Sedikit ada pause kali ini. Oke, sabar kan kawan. Tapi ya bisa kita bilang ini fatal banget 1.300 langsung stong meninggi seperti itu. Membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos mereka bakal lebih kuat lagi dengan tim fight momennya Profesor KB. Hanya karena satu momen loh. Torrent moment. Iya, karena Stormbind tadi yang diambil. Dan emang targetnya adalah penggunaan torrent atau awan atau cloud kita bilangnya. Stormbind yang kena dua pemain, tapi ternyata salah satunya ada Kairi di dalamnya. Jadi Keyboy tumbang, Kairi juga nggak bisa bergerak dengan bebasnya. Dan jujur, aku merasa emang di bagian setup turtle yang kedua tadi, Onyx emang belum siap sih. Flicker kebuang, AOG, Revitalize semua kebuang. Jadi ketika mereka masih ingin bergerak ke area dari turtle, udah pasti mereka akan kalah dari segi resource-nya. Iya. Dan gue ngerasanya ya kayak tadi Keyboy coba untuk ngedelay sebenarnya ya. Ngedelay gerakan dari teman-teman Yangon. Tapi yang kebuang lumayan banyak gitu kan. Source-source gede, Revitalize, EOG. Sementara poke damage-nya tadi cuma ada dari duality-nya Lui. Iya. Oke, berarti apakah sekarang udah saatnya untuk Lutfi tidak muncul dulu di Setuju. map? Gue setuju Agar banget. Stormbind-nya tidak diambil. Minimal kalau maupun ada Stormbind. Gue sih punya ini apa namanya? Punya akal-akalan lah. Prefernya tuh kayak oke, Stormbind memang keluar. Oke. Tapi Lutfi itu bukan opener. Tapi Lutfi yang malah counter Nge-react. setup, nge-react dari seorang Ying-nya. Wow. Kalau gue lebih ke arah situ. Kenapa? Karena ngomongin ke arah momentum yang dimiliki para pasukan dari tim Yangon Galacticos itu nggak sebanyak yang dimiliki dari tim Onyx. Gue ngerasa kalau ngumpet dulu ya Lutfi-nya. Gak bisa sih. Karena Lutfi mau gak mau dia akan tetap maju. Jadi masalahnya bakal jadi tunggu-tungguan. Oke, kalau gitu berarti kalau misalnya Lutfi nggak bisa sebagai tetap harus menjadi seorang opener, ya udah biarkan Kibo yang nanti nge-cover seluruh Stormbind yang dimiliki oleh pasukan dari tim Yangon Galacticos. Karena gue ngerasa gini nih. Ying muncul gak masalah. Tapi kalau Lutfi-nya gak boleh muncul itu jadi masalah. Karena jadinya 5 lawan 4. Dan jangan lupa Ying ini bikinnya bukan ke magical power. Dia bikin ke defense. Tuh lihat, dia langsung ke arah Oracle ini Oracle, Oracle. Oracle. Ya, 2 hero ring. Dan nanti mungkin akan menuju kepada item-item selanjutnya. Yang penting dia amanin item-item cooldown reduction dulu agar nanti IMU-nya juga akan sangat lebih mudah lagi untuk digunakan. Dan apalagi dengan adanya efek dari Stormbind yang sering kali kita lihat ya, antara dia jadi opener atau dia bakal jadi salah satu penghalau ketika emang ada beberapa hero yang ingin melakukan sebuah team fight. Jadi bisa dibilang yang kata dari Ranger Mas bilang, menjadi counter setup. Counter setup ini penting banget sih untuk Onyx. Onyx Iya. udah harus mulai tahu dia nggak boleh ngebuang Avatar of Guardian for nothing gitu loh. Iya, ya. Dia bener-bener kalau mau Stormbind-nya
di counter langsung oleh Avatar Golden. Ini kesempatan Onyx justru sebaliknya. Iya, Bukan Yangon yang dapetin kesempatan. Kalau kita mau coba ubah, biarin ambil Strombinnya. Ketika Lutfi-nya di counter, itulah Kiboy masuk. Benar. Tapi satu hal sih yang mungkin tadi ada quote on quote juga dari coach Nusra Feki yang sempat mention ya. Kalau lawan Myanmar, ingat mereka nggak bermain dengan textbook, mereka bermain dengan improvisasi. Ya, Benar. Semuanya berubah ya ketika in game mulai, mereka langsung adaptasi. Apa yang kurangnya nih langsung diperbaiki. ya, dan itu dia yang cukup sulit kalau bisa gue bilang. Terkadang ngelawan orang yang textbook dan ngelawan orang yang fleksibel dengan improvisasi yang lebih tinggi, itu lebih sulit yang improvisasi. Setuju. Karena mungkin kalkulasi kita dia akan ke kanan, tapi ternyata dia mundur atau maju itu nggak terkalkulat, Prof. Iya. Dan riset lagi sekarang, karena gold lagi dipegang oleh Yangon nih. Cuman nggak jauh, karena 1000 gold aja gitu kan di menit, hampir ke menit 6 masih fine. Setup objektif, ini yang bakal jadi tanda tanya nih. Leomord yang tadi kita harapkan untuk dapetin turtle, ternyata nggak bisa. Sementara dari sisi lain, Fanny akan dapat space. Di menit kelima, gua rasa Fanny akan ngambil laning jauh. Yang dimana itu bakalan bikin Split itemnya push. lebih cepat lagi. Split push. Iya. Dia akan main split push. Sedangkan ngomongin Onyx ID, belum ada yang kuat untuk bisa nahan split push. Apalagi Kairi. Head to head kayaknya masih kurang wise sih. Taruh Kairi di arah laning nanti sama dia. Wah, screening dari Blink ini juga bagus banget loh. Dia tahu nih kapan dia harus nahan, kapan harus ngebuka vision. Sementara dari item Scalar dan Stitch nggak beda jauh ya, sama-sama udah jadi satu item pertama. Pick off-nya belum ada jalan lagi nih. Karena dua-duanya tipikal hero counter setup. Oke, counter setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Poking damage gantian kali ini Blink yang tidak dalam posisi yang maksimal. Tapi kalau ngomongin Kargatot kaca, Kiboy nggak boleh terpancing. Karena Kiboy sekali terpancing yang jadi akan menjadi sebuah momentum yang berbahaya. Lutfi standby our position. Menuju ke arah Strombin di depan sana. Mendapatkan satu buah point kill. Oh no. Lalu dibalaskan dan itu dia Federasi ke arah belakang sangat baik. Dan para pasukan dari tim Yangon Galacticos, mereka mencoba untuk melakukan sedikit counter setup. Tapi Lutfi? nampaknya Lutfi almost take down. Ying, lalu kuat di depan sana, the power of retribution-nya kalah Kairi. Retribution-nya kali ini tersteal kembali the takeover. Ini dilakukan oleh Han. Wah, off camera tadi memang dari Kairi. Tapi momentum yang damage-nya besar sekali. Ternyata ada steal yang begitu baik. Bawahnya juga langsung didorong. Jangan lupa mereka punya Lui. Ada Lina nih yang selalu bisa mempercepat travel time dari teman-teman Yangon Galacticos. Wow. Steal terhadap turtle yang mungkin tadi Kairi merasa itu udah mulai cukup aman. Dan Lutfi dengan Strombin menuju ke arah dua orang tapi ternyata hanya satu yang bisa didapatkan. Itu kayaknya kerugian yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Wah, ini masalah yang cukup serius sebetulnya. Betul, setuju. 2.500 gold di menit ke-8. Tapi kalau untuk high ground, oh ditabrak. Langsung coba ditabrak Strombin di depan sana, berhasil mendapatkan salah, langsung berhasil duet! Berhasil melakukan counter setup para pasukan dari tim Yangon Galacticos, mereka terlalu kuat. Tapi sayangnya, Han tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Kairi masih melebihi. Lina di depan Yoji! tempatnya. Momentum yang akhirnya didapatkan oleh Kiboy. Tapi nampaknya mereka masih punya travel time untuk mundur ke arah belakang. Lina Tour and Travel membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos kali ini setidaknya terambil poin killnya. Ya, Fatback. Under turret sih memang tadi. Lumayan beresiko dari Yangonnya juga. Tapi kalau kita lihat gold dari keseluruhan ini turun. Jauh. Goldnya turun, tadi 2000 lebih dan sekarang ke under 2000. Itemnya juga kerasa banget. Sementara Han, kelihatan dari Kairinya. Gak bisa sih, susah banget. Leomord tangkap ke arah Fanny tuh agak berat memang. Iya, mutusin kabel aja udah syukur ya. Iya. Even Phantom Stitch itu bisa ada sedikit knockback, tapi menurut gue tetap akan susah. Stitch ini juga bagus loh tadi, Lim. Iya, dia timingnya bagus banget. Sementara kan Santi pakai flicker nih. Ketika di open sama Ying, itu harus benar-benar hati-hati karena dia bukan purify. Instant kill tadi masalahnya, nggak bergerak sama sekali. Skylar. Harusnya udah Skylar. mulai hati-hati. Kali ini kondisinya belum ada Win of Nature. Dan Kairi juga standby on position. Dia menjaga Skylar just in case tiba-tiba langsung ada komitra Skylar. Ya. Ini bisa langsung dimainkan. Karena memang vision terakhirnya kita lihat ada Fanny-nya di arah top lane. Lutfi akan ngebuka di bagian depan. Satu persatu nih yang Hati-hati. akan ditarik dulu. Landing jauh juga bakal jadi power dari Yangon nih. Soalnya dari teman-teman Onyx nggak ada yang bisa landing jauh. Oke. Paling agak sedikit defensif ya. Paling Sans mungkin dia clear abis itu balik ke dengan Wings by Wings.
atau dari Leomord juga dengan momentum damage yang sakit, itu clear-nya cepat banget pasti. Kalau ngomongin antara koneksi Sansa juga Keyboy, kita udah gak usah meragukan sih di mid lane ya kan. Tapi kalau ngomongin Karena Lutfi, dia harusnya lebih hati-hati. Karena kalau Lutfi kita lihat di sini, dia connect sama Sans. Tapi Keyboy, dia agak cukup nahan Avatar Guardian. Bisa gue bilang kalau Keyboy memang gak coba untuk targeting ke arah belakang. Minimal nutup damage dealer yang diberikan oleh Yangon Galacticos. Mungkin jaga-jaga sih, nggak bisa kayak semuanya dipencet barengan gitu kan. Takut gagal tapi Glorious Pathway. Oke, tapi kali ini Glorious Pathway dibuka. Para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan setup, melakukan take over terhadap Lord. Ingat ini bukan turtle. Keuntungan sangat melimpah. Dan bakal coba dipaksakan oleh Lutfi Avatar Guardian. Oh no. Kali ini for nothing membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Mereka mendapatkan semua keuntungan. Kairi udah gak ada lagi Barbielnya. Tapi Hunter take down oleh Lutfi. Oh no. Dibalaskan dengan Swami Oh no. dari seorang Ying. Bahkan Skylar gak punya Wind of Nature mencoba untuk bertahan seorang diri. Dan Ying datang, dive in, menutup seorang Skylar. Kehilangan Keyboy, kehilangan Skylar, membuat akhirnya Lord harus sedikit di-delay lagi. Tapi kabar baiknya tanpa adanya Han, teman-teman dari Yangon juga nggak bisa nih untuk start dari Turtle atau Lordnya terlebih dahulu. Lui-nya free banget loh dari tadi. Iya. 4-0 nih Lui. Tapi tadi udah bagus banget sih yang dilakukan antara Keyboy dan juga Lutfi. Itu yang aku maksud Lim. Ada yang dapetin dengan Stromin, ada yang nutup ke arah Avatar Guardian. Tapi sayangnya tadi nggak dapet Avatar Guardian. Lutfi? Oh, Lutfi harus mundur ke arah belakang sih. Stromin dibaliskan ke kanan tapi damage-nya nggak bakal bisa diterima. Lutfi lebih banyak lagi. Damage terlalu sakit. Lutfi masih terlalu lembek dengan 3 kali ter-takedown. Yang kemungkinan akan membuat Lord ini akan di tangan dari Yangon Galacticos. Wah tapi kayaknya bukan Lord yang bebas sih. Ini bukan Lord yang free. Karena kontes bakal terjadi dan let's see. Dicoba. Federal Strike dipaksa oleh saat satu hit terakhir Retribution Han. Kairi di zone ingat dan Avatar Guardian untuk Keyboy mundur ke arah belakang dan semua jawaban. Tapi one last hit. Dive in Kairi terperangkap di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Onyx ID mereka kehilangan 2 member. No Keyboy di saat mereka harus melakukan defense dengan Lord yang lumayan mengerikan. Oh no, ini masalah yang sangat serius bahkan. Heptasis Malefic masuk ke dalam War X. Dan gue mau nanya di B, gimana sekarang B? Landing jauhnya nggak bisa dipegang juga. Ya udah pasti bakal repot ya karena lawannya adalah Fanny. Dan Han bener-bener sangat presisi sekali, dia nggak mau loh kalau misalkan hadir ketika landingnya kalah, dia mau landing jauhnya menang dulu. Iya. Makanya dia bener-bener manage banget minionnya. Tapi kalau kita ngomongin winning condition sedikit Lim, Onyx ID selama masih ada Suns dan Skylar harusnya masih fine, masih aman. Karena untuk ngomongin defense, untuk ngomongin bagaimana cara mereka menghentikan Lord, mereka ada jawabannya. Tapi belum ada jawaban yang pasti kalau Ying tiba-tiba flicker ke dalam dengan menggunakan Stormbind. Wah, kalau Ying yang buka berarti ya itu yang bahaya. Oke, Sas jadi target utama untuk Miss Cable. Tapi tidak ada taul dari Keyboy dengan Unbreakable. Jadi membuat seorang Fanny bisa lolos lagi mundur ke arah belakang. Meanwhile ini adalah kesempatan Lutfi untuk bisa membuat crowd control yang luar biasa di arah bottom lane. Karena kita ngomongin udah menit ke atas 12, udah masuk ke 13. Lutfi tanpa following up damage mereka mundur ke arah belakang. Nah, Avatar Guardian itu dia momentum yang sebenarnya bagus. Tapi tidak ada yang bisa didapatkan karena pada lepas semua. Sedangkan di arah top lane one power situation terkait dan juga Han hanya bisa melakukan distraction, mengusir mundur untuk ngamanin point kill pasti. Agak cukup sulit kali ini. Nafas panjang harus benar-benar kita rasakan. Tapi seenggaknya masih bisa defense Onyx ID. Masih bisa. Mereka memukul mundur teman-teman dari Yangon Galacticos through Glorious Pathway. Blink. Kairi target utama Kairi, no way! Kairi ter-take down. Barbil harus masuk kanan dari depan sana. Lihat Skylar disadingat oleh para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Lutfi bermain dengan sangat luar biasa. Melakukan distraction di depan sana agar tidak ada yang bisa melakukan diving terhadap Skylar dan juga Suns. Ini dia 2 poin utama yang dibilang Profesor KB. Selama masih ada dua harusnya mereka masih bisa melakukan defensive moment. Lihat fokus ke arah PES. Tapi nampaknya masih ada Federal Strike. Han masih sabar. Tapi ternyata terlalu banyak minion yang masuk. Membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos menumbangkan Skylar ini bencana. Yangon Galacticos membuat Onyx terpuruk best of one series. The Dark Horse, the real Dark Horse. Yap. Membuat akhirnya satu slot terakhir di pool 2-0 terisi. Yangon Galacticos membuktikan bahwa mereka lebih layak masuk atau maju ke pool 2-0. Against the all odds, Yangon Galacticos menjadi tim terakhir, bukan Onyx,
Onyx harus struggling. Onyx harus crumbling juga dari seeding satu sama. Setelah kita melihat bagaimana tim Liquid Philippine Alter Ego, Selangor Red Giants, dan sekarang disusul dengan Yangon Galacticos yang akan menjadi tim keempat yang akan berada di decider match 2-0 makin dekat dengan knockout stage. Wow, siapa yang menyangka gameplay yang begitu baik dari Yangon tadi nggak bisa diantisipasi sama Onyx dengan setup yang rapi. Jujur gue ngelihat lebih banyak momen dari Ying daripada dari Lutfi. Itu dia Ying dengan Valentinanya yang emang dari awal tujuannya mengambil Stormbind berkali-kali tanpa adanya counter setup. Gak ada counter Yang setup. selalu kita mention dari awal. Dan walaupun tadi Suns dan Skylar tersisa tapi ternyata tidak ada yang bisa menghandle wave minionsnya. Alhasil endgame tercipta hanya tersisa Suns dan dia tidak akan mampu untuk melakukan clear wave sendirian. 1-0 best of one series, tidak ada game selanjutnya. Itulah yang membuat Onyx harus sadar diri nanti di seeding satu sama. Dan saat lagi kita akan mendengarkan interview bersama dengan pemenang dari match ke-7 Yangon Galacticos. What an unexpected turn of events. Please give it up for Yangon Galacticos. Oh my goodness, I think a lot of us are still in shock, but now we have on stage Stitch and Blink together with us. Congratulations for that win against Onyx Indonesia. Now, my first question is for Blink, okay? So Blink, we showed a video earlier, and you guys mentioned that for you, on top is Onyx, and then you are next after Onyx. Now, after winning against them, does this put you on top of Onyx? I don't know about Best of oneဆိုတော့ Best of 3မှာမှအဖြေထွက်မှာပါ It's just best of one, so like we can't say yes. So we gotta go to best of three to tell. Okay, I see. But I'm liking the smile on your face. You seem very happy after that win, okay? Now moving on to Blink. Yesterday, a lot of people were shocked by your Hellcurt. Your Hellcurt gave it yesterday, okay? So I have a question for you. Why do you think is Yangon, compared to other teams, a lot more confident in bringing out these kinds of picks? Hacker pick ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်100% confident ရရှိနေလို့ He's very confident about the Helga pick because like it's his signature. I see. Okay. So now for my last question. Since you won this match again, do you have anything to say to the other 2-0 teams that you will potentially go up against tomorrow? That includes Liquid, SRG, Alter Ego. Do you have anything to say to these teams who you will potentially go up against? ။မနေ့ပြန်တွေ့ရမယ့်အသင်းတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းကြိုးစားတော့ပါ We'll try our best to face you guys, so we are ready. We are ready, and I hope they will be ready too. And later on, we will find out what the matchups are indeed going to be. But for now, congratulations once again to Yangon, and thank you so much for joining us on stage. I believe it's time that we head on over back to our casters to break down that game for us. Kemarin aku bilang kalau misalkan Onyx bisa aja kalah kalau misalkan ada 8 Lord. Tapi ternyata siapa sangka improvisasi dari Myanmar membungkam Onyx yang memang bermain dengan textbook. Tapi Profesor KB selalu ada pointer yang sama di sini. Apa itu? EXP lane Onyx seakan-akan kayak dua game belakangan ini itu seakan-akan kayak kosong gitu loh. Gameplay yang diberikan Lutfi itu kayak hampir
beberapa momentum itu lepas semua. Lepas semua. Lepas semua. Tapi sebelumnya gue mau jawab dulu nih buat teman-teman yang nggak tahu, Onyx masih main, Masih, belum masih. gugur, kagak siapa masih yang di bilang, seeding Nggak, bentar, sama-sama. siapa yang bilang gugur? banyak. Lah, banyak, Dari pasti. komentar Ada, tadi belum. Enggak, belum banyak, gugur, banyak, Onyx Ji. masih lanjut. Percaya sama Bener gue. dah. Banyak. Percaya sama gue. Serius loh. Pasti banyak yang mengira. Ntar, Ini pasti udah selesai segala macam. belum, ya. belum. Berarti kita minta tolong ya nanti ya sama adik-adik ini ya. Bilang dong, kasih tahu ini. Adik-adik nih, Adik-adikku sini bilang. adik-adikan. Belum, masih ada game selanjutnya. Ini maksudnya Mas Ade, bukan ade-adean. Ini Oh, MVP-nya masa. Ying, no dub, no cap kalau Ya, kata Gua Mirko. udah bilang sebelum selesai tadi gamenya, lebih sering ngelihat Ying ngebuka daripada yang punya skill aslinya. Dan bahkan skill aslinya beberapa kali lepas, semuanya lepas loh. Iya. Kayaknya belum terbiasa mungkin atau nggak pas momennya. Tapi yang pasti gue ngeliat setiap kali Ying lompat ke depan itu dua Nih. orang seenggaknya itu ketarik ke belakang. Kita lihat. Ini adalah Lutfi. Ini kalau nggak salah Lutfi. Ya. Nah, akhirnya Baru Ying Ying. dia ngebalikin lagi kan. Ada damage dari nonjoknya itu. Kalau Lutfi kayak dia cuma lempar ke belakang dan dia udah sekarat. Nggak full stack. Nah, permasalahannya juga di sini Lepas kan satu. sering lepas, iya itu dia. Sering lepas, jadi kayak pressure-nya nggak maksimal. Terus ini sih salah satu momen yang menurutku lumayan krusial ketika ada sebuah turtle yang diambil. Dan ingat, ini adalah Fanny. Yang dimana ketika dia mendapatkan turtle, Oh, iya. otomatis dia akan mendapatkan power spike lagi untuk timnya juga. Jujur Kairi nggak expect di situ ada Fanny tadi. Ya, makanya dia agak sedikit ketahan dari retribution-nya. Dan ini juga nih, maksud gua teamfight di area yang memang menguntungkan banget buat yang ini. Ya ini teritori yang bagus banget ya, karena Ying ada lagi blazing tuh. duet juga, Yingnya in. Dan outnya juga benar-benar dipertimbangkan karena dari awal dia benar-benar itemnya udah proper banget. Dia punya Oracle, dia juga udah menahan bagaimana attack speed yang nanti akan keluar mungkin dari Kairi atau bahkan dari Skylar dengan dari Chassis Pauldron. Dia udah punya yang namanya item anti burst juga, jadi kalaupun nanti dia kena burst damage, gak ada masalah, dia akan tetap mendapatkan regen HP tambahan tersebut. Tapi ini nih, ini momen yang membuat segalanya menjadi hilang dari Onyx. Barbilnya lewat begitu saja, Skylarnya kena zone out. Dan ternyata walaupun ada Suns dan juga Skylar yang tersisa, tapi ingat, ini 4 lawan 2 yang dimana tidak ada yang mampu untuk membadani Skylar dan juga Suns. Anyway, endgame langsung tercipta. Ya, mereka nggak mundur. Mereka tahu nih, oke ini momentum yang tepat untuk kita endgame. Minionnya belum spawn. Dan ya memang Parsha bisa clear cepat, iya. Tapi minion dari segala arah kayaknya nggak bisa juga di-clear Nggak. sama Parsha bareng-bareng deh. Iya, Iya. emang bisa. Tapi kalau dari 3 wave sekaligus kayak tadi, atas bawahnya gerak semua, ya udah, pasti bakal jadi endgame. Dan hanya mendapatkan 6 kill di 14 menit game berjalan. Sama seperti yang aku simpulkan kemarin. Ini persis banget. Aku baru bilang ini tadi pagi. Kalau misalkan Onyx ketemunya sama lawan yang kebetulan tidak melakukan kesalahan berulang-ulang, Onyx bakal dalam ancaman. Karena waktu lawan Busquets melakukan kesalahan berulang-ulang. Kita lihat dari Yangon Galacticos, kesalahannya cuma ada di early game. Habis itu, apa kesalahan mereka? Nggak ada. Iya. Mereka yang selalu bikin move, mereka yang selalu menciptakan momentum. Dan satu sosok yang tadi udah sempat kita mention, Ying dan juga Lina. Dua sosok yang bener-bener nge-enable untuk Cloud dari Stitch. Ini udah tinggal blazing duet aja untuk Stitch-nya. Dalam kondisi apapun, Stitch bakal bisa nge-deliver damage karena emang depannya udah powerful, yang bisa memberikan dia travel time untuk mempersingkat waktu dia farming juga ada dari Linanya. Iya. Paket lengkap. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi gue ngeliat Onyx kalau Luffy nggak pakai hero damage, kayak berat gitu loh mau setup. Wow. Kayak kemarin mereka kan mainin Uranus kan, bukan hero yang ada damage. Kalau kayak lapu-lapu, Yuzong, Cici, itu wah flawless banget gitu setup mereka di objektif, di turtle mungkin atau di lordnya. Tapi kalau hero-hero badan atau hero-hero zoning, gue ngeliat agak sedikit patah gameplaynya di sana. Wah, itu dia yang mungkin cukup disayangkan ya. Sedikit saja momentum yang lepas ternyata langsung bisa dimaksimalkan oleh Yangon Galacticos, dan itulah juga yang harus menjadi pelajaran dari Onyx.